Oke, kita lanjut di sini karena tadi terjeda ya, terpotong. Kita lanjutkan di sini. Jadi itu ya. Yang selanjutnya adalah tadi saya bicara tentang wali ya. Orang kesadaran itu ada yang miskin, ada yang kaya. Ya memang betul karena gini, kesadaran itu tidak peduli tentang kaya dan miskin. Tidak peduli sukses dan gagal. Itu sama saja. Tidak peduli Anda jadi orang baik atau orang jahat, sama saja. Tidak peduli Anda kulitnya putih atau hitam, sama saja. Tidak peduli apa Anda diakui masyarakat atau tidak, itu sama saja. Jadi kesadaran itu tidak ada kaitannya dengan itu ya. Anda belajar kesadaran itu untuk menjadi diri sendiri atau untuk apa ya? Ya untuk menjadi sadar aja sebetulnya gitu loh. Sadar dalam keadaan apapun dan kemudian efeknya menjadi bahagia. Anda efeknya jadi bahagia. Jadi bahagia dalam kondisi apapun itu yang disebut dengan kesadaran. Jadi kalau Anda belajar kesadaran itu tidak kemudian jadi kaya loh. Tidak mesti ya. Ya. Baik Anda sukses maupun gagal, Anda tetap bahagia. Baik Anda berhasil punya cewek cantik atau tidak, Anda tetap bahagia. Pokoknya kesadaran itu efeknya kebahagiaan dalam kondisi apapun, tidak pandang bulu dan tidak memilih. Ya kesadaran itu tidak memilih. Anda jadi miskin ya enjoy aja, nggak memilih. Makanya orang wali itu ya atau orang kesadaran itu, mereka kadang-kadang itu dalam posisi nggak punya apa-apa tuh santai gitu loh. Santai gitu. Bahkan kemarin tuh saya ngecat temen tuh, sarapannya itu cuman pentol satu katanya, dan itu sambil ketawa ya, sambil ketawa karena itu bagi dia itu ya sama saja, sama baik kaya miskin itu sama sebetulnya, sama saja, tidak ada perbedaan yang mendasar. Perbedaannya hanya di permukaan, di tingkat esensinya itu sama. Seperti Anda bernapas itu ya, bernapas di gunung sama di laut itu sama saja, sama-sama bernapas, hanya bedanya di gunung sama di laut, tinggi sama rendah itu aja sebetulnya. Tapi sama-sama bernapas, sama, napasnya juga sama, semuanya sama. Diri Anda pun sama. Diri Anda itu di gunung juga sama, diri Anda mau ke Bali juga itu ya masih Anda gitu. Diri Anda mau ke Amerika itu juga yang berubah itu cuma tempatnya. Anda tetap Anda itu loh. Diri Anda tetap Anda. Itu yang disebut dengan kesadaran. Jadi menjadi bahagia di kondisi apapun, tetapi kebahagiaan itu tidak dibuat-buat. Tidak kemudian Anda membuat diri Anda bahagia, enggak. Ya itu terjadi secara otomatis karena orang sadar itu kebahagiaan itu menjadi satu efek tersendiri, efek samping yang otomatis. Jadinya otomatis itu. Nah, kemudian ada yang kaya dan ada yang miskin. Nah, jadi Anda jadi wali atau orang sadar yang kaya itu karena mindsetnya yang berubah. Jadi kaya itu hanya soal mindset sebetulnya, pola pikir. Makanya orang yang berkesadaran itu belum tentu kaya karena pola pikirnya masih tidak dirubah, masih sama. Dia tidak merubah pola pikir. Pola pikirnya masih pola pikir miskin seperti itu. Dan itu nggak masalah bagi dia. Karena kaya itu nggak wajib gitu, nggak harus gitu. Nah itu sebetulnya. Nah, tetapi ketika Anda ingin kaya dengan cara mengalami kesadaran dulu, itu lebih enak sebetulnya. Karena ketika gagal pun Anda nggak kecewa. Jadi orang yang punya kesadaran itu sekalipun dia gagal, itu nggak kecewa. Dia berhasil, dia pun juga nggak senang banget, biasa aja gitu. Jadi ketika Anda mengalami kesadaran dulu, kemudian baru Anda ingin mencapai apa, itu sebetulnya lebih bagus sebetulnya. Walaupun kaya itu ya tidak harus berkesadaran. Orang nggak sadar pun bisa kaya karena itu kaya itu fenomena alam ya, fenomena dunia, fenomena umum, fenomena sosial sebetulnya. Kaya itu nggak harus sebetulnya. Itu hanya masalah kulit, hanya masalah apa ya? Masalah permukaan saja sebetulnya, permukaan Anda. Esensinya ya sama. Baik Anda kaya miskin itu tetap Anda itu. Yang penting Anda kenal siapa diri Anda, kan seperti itu. Jadi seperti itu ya. Nah,
Untuk menjadi kaya itu ada dua hal yang harus dimengerti sebetulnya. Kalau menurut selama yang saya tangkap atau saya pelajari ya. Yang pertama adalah fenomena pikiran dan perasaan. Jadi Anda ada satu hal yang disebut dengan ini ya. Di dalam bukunya siapa itu? Lupa saya. Wallace D. Wattles tuh punya buku yang menjelaskan tentang kekayaan, bahwa kaya itu ada perbedaan orang kaya dan miskin itu ada di ini. Orang kaya itu berpikir dengan cara tertentu, merasa dengan rasa tertentu, dan bertindak dengan action tertentu. Nah itulah maksud saya. Jadi ketiganya itu yang berpengaruh. Terus sebetulnya ada satu lagi yang harus dipahami, yaitu hukum alam atau hukum kausalitas atau ilmu nu'at gaib itu ya. Kalau Anda mengasah ilmu nu'at gaib, Anda bisa mengatur kehidupan Anda sebetulnya. Ilmu nu'at gaib itu ilmu kausalitas ya, ilmu alam semesta, ilmu hukum alam. Dan ketika Anda menguasai alam, Anda menguasai hukum kausalitas, Anda jadi kausa prima gitu. Anda jadi kausa prima, Anda adalah sang pengatur alam itu sendiri sebetulnya. Jadi itu berkaitan dengan hukum karma juga ya, hukum timbal balik sebab akibat dan sebagainya. Hukum law of attraction itu ya, hampir-hampir sama. Jadi rasa tertentu, berpikir dengan pikiran tertentu, dan bertindak dengan tindakan tertentu. Namun kemudian oleh buku The Secret atau LOA itu kemudian nggak ada tindakannya gitu loh. Padahal yang penting malah tindakannya loh sebetulnya. Yang penting itu tindakannya. Berpikir, merasa, bertindak, itu loh yang benar. Nah, bertindaknya ini yang tidak dibahas dalam ilmu law of attraction atau dalam ilmu ini, ilmu The Secret ya. Rhonda Byrne itu tidak membahas tentang action, dia hanya berpikir dan merasa. Padahal kuncinya di action. Berpikir dan merasa dengan cara tertentu itu sebuah landasannya, dan action itu prakteknya sebetulnya. Makanya banyak orang yang mempraktekkan LOA itu. Bahkan saya juga mengalami kegagalan. Ada yang 4 tahun katanya kemarin tuh, ada yang 2 tahun. Pak Ketut itu sudah 2 tahun tapi nggak jadi-jadi katanya. Ya wajar, karena nggak ada actionnya, hanya berpikir dan merasa dengan cara tertentu. Landasannya sudah benar. Nah, harus diimbangi dengan action. Actionnya bukan bekerja ya, tapi ada action khusus. Ada action tertentu yang terkait dengan hukum alam, penyelarasan hukum alam sebetulnya. Itu sebetulnya. Jadi action itu tujuannya untuk penyelarasan hukum alam. Nah, makanya kemudian saya bikin kelas vibrasi. Makanya kalau Anda kepengen ya Anda ikut kelas vibrasi 1 juta ya. Silakan daftar di nomor WA saya. Itu yang khusus ya, kelas vibrasi 1 juta. Kelasnya online ya, lewat WA. Itu khusus untuk bahas berpikir dengan cara tertentu, merasa dengan rasa tertentu, dan terutama actionnya itu. Nah, action ini harus selaras dengan hukum alam. Tujuan kita action itu menyelaraskan dengan kausalitas alam semesta, sehingga kita jadi kausa prima gitu loh. Itu sebetulnya. Jadi kalau Anda kepengen sadar dan bahagia itu ilmu kesadaran. Tapi kalau Anda ingin sukses, ilmunya beda lagi. Nah, kalau Anda pengen keduanya ya belajar keduanya kan, seperti itu kan. Nah, itu lebih mudah kalau Anda menguasai kesadaran dulu. Bersamaan gitu ya, itu lebih mudah sebetulnya. Tapi kan gini. Ada pertanyaan. Saya dulu pernah saat bangkrut itu, saya pernah dikasih tahu teman. Kenapa kamu bangkrut? Karena kamu nggak sholatnya bolong-bolong. Karena sholatnya kamu nggak full gitu. Nah, kemudian saya berpikir apakah benar itu loh, karena sholat itu atau peribadahan kita pada Tuhan itu memengaruhi gitu loh. Dan ternyata kesimpulan saya tidak. Jadi masalah sukses, masalah kehidupan di dunia ini itu tidak ada kaitannya dengan ibadah Anda sebetulnya. Ibadah itu kaitan Anda dengan Tuhan. Kalau masalah sukses, masalah kaya, itu
itu hukumnya bukan hukum peribadatan ya. Itu salah ya, tapi hukumnya adalah hukum kausalitas. Hukum kausalitas sehingga menjadi kausa prima. Ilmu nu'at gaib. Anda memahami hukum semesta, hukum alam. Dan Anda berselancar dan bertindak berselaras dengan hukum alam. Nah, itu Anda jadi kausa prima. Seperti itu ya. Jadi masalah keuangan, masalah kesuksesan, masalah apa itu tidak ada kaitannya dengan ibadah. Itu ya. Jadi orang yang kaya itu tidak harus orang kesadaran dan tidak harus orang baik. Bahkan orang jahat pun kalau dia melakukan selaras dengan hukum alam, ya jadi gitu. Jadi kaya. Jadi soal kaya itu tidak terbatas orang baik ya. Atau tidak terbatas orang yang rajin ibadah, tidak ada kaitannya. Seperti ini ya, seperti Anda loncat dari atas gedung. Ketika yang loncat itu orang jahat, Anda pun tetap sakit, karena itu hukum alam ya. Nah misalkan yang loncat Pak Kiai gimana, gitu. Yang rajin sholat ya tetap sakit gitu, bahkan bisa mati gitu. Karena itu hukum alam, hukum yang pasti, hukum yang mau nggak mau, hukum yang wajib, hukum kausalitas alam semesta, hukum alam itu hukumnya wajib. Anda melakukan A, dapatnya A, Anda melakukan B, dapatnya B. Walaupun Anda bukan orang baik, walaupun Anda bukan orang ahli ibadah, ya. Tetapi kalau Anda melakukan itu, rumus-rumus itu dan Anda memahaminya, Anda bersama dan selaras dengan hukum alam ya jadi. Nah, tidak ada kaitannya dengan apa ya, ibadah Anda. Kadang itu orang itu masih terbawa ke situ. Saya dulu juga antara percaya dan tidak, tapi saya buktikan ternyata enggak itu. Intinya adalah penyelarasan Anda terhadap alam semesta dan Anda memahami dulu hukum-hukumnya. Jadi ibarat gini, ibarat alam semesta itu Anda paham, oh ini tidak boleh nanam padi karena ini musimnya hujan, itu Anda paham. Mulai bulan ini sampai bulan ini, misalnya gitu ya. Musim ini misalkan laut ini baru pasang gitu loh. Anginnya itu dari laut ke darat itu malam, jadi siang. Jadi kalau kita mau berangkat itu malam hari, itu ke malam. Ada orang yang tidak memahaminya tapi sukses ya, ada. Karena itu delalah ya, ilmu delalah itu ilmu bejo. Ilmu bejo itu gini, dia tidak memahami apa-apa, tapi tingkah pola, pikiran, perasaan dan actionnya itu selaras gitu loh. Selaras sendiri, maksudnya selaras sendiri itu dilalah itu selaras. Entah karena orang tuanya juga begitu melakukannya dan sebagainya. Tapi pada intinya selaras. Selarasnya, tapi dia nggak tahu. Ya pokoknya gini aja gitu. Makanya sukses itu ada dua. Sukses itu ada dua. Yang pertama dari pembelajaran, yang kedua karena dia mendapatkan secara instan. Nah orang yang mendapatkan secara instan ini dia tidak bisa ngajari, dia bisa sukses, tapi dia nggak bisa ngajari sukses. Contohnya apa? Contohnya orang yang dapat duit 100 miliar di jalan gitu loh, dapat keberuntungan, dapat lotre misalkan, kemudian dia kaya gitu. Kemudian Anda tanya, rumus kayamu apa? Ya nggak tahu. Dia nggak bisa menuntun karena dia instan, dia bejo ibaratnya gitu. Seperti ilmu kesadaran juga sama, ada dua tipe. Yang pertama instan, yang kedua dari pembelajaran. Kalau instan, ilmunya untuk dirinya sendiri. Tapi kalau pembelajaran itu bisa disampaikan atau bisa menuntun orang lain. Ya logikanya seperti tadi, tiba-tiba dia nemu duit, terus dia kaya. Ilmu kesadaran juga sama. Dia tidak pernah meditasi, tidak pernah melakukan apa. Dia hanya mungkin belajar dari hidupnya. Entah kenapa dia belajar dari kesulitan hidup dan sebagainya, kemudian dia tercerahkan, dia terbuka sendiri. Nah itu ada yang kayak gitu.
Nah tipe yang kayak gitu dia nggak bisa ngajari. Kalau Anda diajari orang seperti itu, Anda bingung nanti. Karena dia nggak pakai jalan ya. Jadi ibarat orang itu nggak pakai jalan, dia itu matanya itu ditutup, merem, kemudian dia ditarik sama Tuhan, dikumpulkan sama Tuhan, ibaratnya gitu ya. Dia jalannya tuh lewat mana, sebelah mana, hambatannya apa, dia nggak tahu. Jadi orang kesadaran pun tipenya dua, yang dari pembelajaran dan yang dari tanpa pembelajaran. Ada yang tanpa pembelajaran, dari hidupnya sendiri dia belajar, kemudian dia tercerahkan. Ya ibarat tutup mata, kemudian tiba-tiba sampai gitu loh. Kemudian Anda ditanya caranya gimana, ya nggak tahu, nggak ada cara gitu. Jadi ciri-cirinya mudah. Ketika ada guru, ada orang yang tercerahkan atau makrifat, kemudian Anda tanya caranya gimana, kemudian dia jawab nggak ada cara, nggak pakai cara. Nah itu biasanya orangnya nggak tahu rumus gitu, nggak tahu teknik, dia nggak pakai teori, dia berjalannya langsung, nggak ada cara gitu loh. Ya pokoknya gini, caranya gimana, nggak pakai cara gitu. Nah itu ciri-cirinya kayak gitu biasanya. Nah kalau orang yang belajarnya step by step, dari teori, dari meditasi, dari pengenalannya, dari guru-guru mungkin ya, atau mungkin dari dirinya sendiri tapi dia juga masih pakai teori, itu biasanya bisa untuk dijadikan pedoman atau penuntun ya, karena dia kapal besar ibaratnya. Dia bisa menuntun orang. Oh orangnya tipe gini, caranya dikasih teknik ini, orangnya gini, kasih teknik ini, kelemahannya ini, sambil dibimbing ya. Itu bisa. Nah orang kaya juga sama. Kalau dia kayanya gara-gara warisan orang tua, sama kaya gara-gara dia bisnis, itu beda. Kalau dari orang tua nggak bisa ngajari bagaimana caranya untuk kaya, ya nggak tahu, nggak ada jalannya. Pokoknya saya bejo aja gitu, tiba-tiba kaya karena orang tua saya kaya, lah ngono piye. Jadi ada tipe ya. Nah kesimpulannya adalah Anda ingin gimana? Kalau Anda kesadaran itu tidak ada kaitannya dengan sukses dan gagal, tidak ada kaitannya dengan kaya dan miskin, tidak ada kaitannya sakti dan tidak sakti. Kesadaran itu hanya bicara keberadaanmu, hanya bicara tentang engkau ya, jati dirimu saja. Entah engkau kaya miskin, dia tidak peduli, dia hanya peduli tentang keberadaanmu. Itu ya, di atas gunung maupun di bawah laut nggak ngurus, itu tetap ente, tetap kamu. Jadi kamu harus tahu jati dirimu, seperti itu. Efeknya bahagia, efeknya ya, efek ya, bukan tujuan ya, tapi efek. Terus yang kedua, kalau masalah rumus kaya adalah mindset, pola pikir, merasa dengan cara tertentu, berpikir tertentu. Yang ketiga, menguasai hukum alam, ilmu nuat gaib, seperti itu ya. Ini tadi saya sudah jelaskan dengan logikanya videonya Gus Bahak tadi ya. Ya, nanti nggak apa-ngapain, dia cuman ngoneksi dan keajaiban terjadi seperti itu. Tapi nggak nunggu ya, nggak nunggu keajaiban. Namanya orang pasrah itu nggak nunggu. Kayak gitu. Kalau nunggu ya nggak pasrah namanya. Pasrah itu sudah nggak mikir. Akan mati aja siap. Terus mati ya wis rapopo. Mati aja nggak masalah. Kan ngono. Ibaratnya kayak gitu. Kemudian keajaiban terjadi. Nabi diam, alam semesta bergerak dengan sendirinya secara otomatis. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Silakan yang ingin bertanya, saya kasih waktu sebentar.
Oke. Kalau yang ingin bertanya monggo silakan, masih ada waktu. Kalau nggak ada saya tutup sampai sekian. Atau yang ingin bertanya setelah ini nggak masalah ya, lewat chat ya.